Masih di dua arah, saudara. Di bulan Oktober 2016, Litbang Kompas pernah mengeluarkan survei terkait dengan tingkat kepuasan terhadap pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Yusuf Kala. Kita lihat ada 3 grafik yang akan kami munculkan kepada Anda. Yang pertama kita akan lihat sama-sama. Kepuasan secara umum terhadap kinerja pemerintahan Joko Widodo Yusuf Kala. Di sini kita melihat ada tingkat kepuasannya sampai 60%. Tapi kalau dari data yang kami punya, ini trennya cenderung menurun dibanding dengan Januari 2015. Tapi memang tetap di posisi 60%. Saya akan tanya ke Pak Andi dari Partai Golkar, bagaimana Anda melihat tingkat kepuasan secara umum terhadap kinerja pemerintahan Joko Widodo ini? Ya, ini relatif stabil ya. Kalau kita lihat data dari statistik ini walaupun 0,2% itu menurun, tapi itu kan kira-kira mungkin masih dalam batasan margin of error. Sehingga itu tidak signifikan kita katakan menurun. Kalau kita lihat survei, beberapa lembaga survei juga kita kemarin dirilis juga tingkat kepuasan terhadap pemerintahan Jokowi itu relatif baik. Nah, ini kan suara masyarakat. Suara rakyat yang kita harus hargai bahwa paling tidak dengan angka ini masyarakat melihat bahwa pemerintahan Jokowi itu masih on the track dan diapresiasi positif oleh publik. Nah, ini yang apa namanya, tentu kalau kita yang relatif ya ada di kelompok menengah dan elit itu tentu kita punya kritikan ya, punya masukan saran bagaimana tingkat kepuasan ini bisa kita dorong menjadi lebih tinggi lagi. Tentu catatan pertama yang harus dilakukan adalah bagaimana pertumbuhan ekonomi kita bisa digenjot dengan baik. Kan sebenarnya yang diharapkan oleh masyarakat itu hal-hal yang sedemikian. Ya. Kalau tadi ditanya misalnya siapa yang diuntungkan dari turbulensi gonjang-ganjing politik, saya ingin menjawabnya sebenarnya begini, justru yang kita harus lihat siapa yang dirugikan. Nah, salah satu yang paling dirugikan itu kan adik-adik ini nih, mahasiswa-mahasiswa ini. Kalau kita mau lihat besar ya masyarakat secara luas, rakyat secara luas, mereka konflik para elit itu kan mengganggu konsentrasi untuk bekerja yang sesungguhnya mengurusi masyarakat. Nah, karena itu bagaimana proses konflik yang terjadi ini pelan-pelan direduksi. Dan kemudian tentu itu kan butuh juga selain sistem politik yang kuat, tapi kan juga butuh kedewasaan berpolitik oleh para elit-elitnya. Oke, Mas Roy, bagaimana Anda melihat dari data tadi? Sepakat, jadi artinya sebuah keseimbangan itu juga tak lepas dari adanya masukan dan adanya kritik. Kalau menurut saya siapa yang dirugikan bisa juga masyarakat, tapi juga siapa yang diuntungkan dengan misalnya kalau dikatakan grafik kepuasan tadi, itu juga masyarakat. Jadi menurut saya ini sah dan itu sesuai dengan apa yang sudah dikemukakan juga oleh Pak SBY dan Partai Demokrat untuk menjaga pemerintahan ini sampai dengan 2019. Ya. Cuman tidak dengan kemudian kita yang namanya menjaga itu membiarkan kalau ada yang salah mau melenceng ke kanan, dibiarkan saja ke kanan. Ya, misalnya ada waktu itu aliran yang sempat sedikit membahayakan, sedikit naik, mulai muncul simbol-simbolnya, kemudian salah satu kritik dari 7 kritik itu kemudian dikritisi oleh beliau. Dan akhirnya toh diakui juga, akhirnya sempat diredam, kemudian kalau ada hal-hal yang sekarang mulai muncul lagi perasaan nasionalisme lagi, ya, yang terakhir misalnya mulai muncul misalnya ada serbuan tenaga kerja asing gitu misalnya yang ini memang masih menjadi pro dan kontra karena yang disebut tenaga kerja itu harus mendaftar. Tapi kemudian menggunakan visa turis dan lain sebagainya itu mulai dikritisi juga, itu penting. Jadi yang namanya kritik itu penting, bagaimana caranya ya tentu setiap orang punya cara untuk berbeda-beda untuk melakukan kritik. Sah. Tingkat kepuasan berada di 60%, bagaimana dengan survei lainnya kita munculkan lagi? Ya, ini. Di bidang politik, kesejahteraan sosial, dan penegakan hukum. Ada penurunan yang cukup signifikan di sisi penegakan hukum. Dari Januari 2015 ada di posisi 59,7, tapi sampai Oktober 2016 turun di 50,9%. Bung Adian, kira-kira apa yang salah dari penegakan hukum yang trennya justru cenderung menurun? Dari sisi penegakan hukum. Ya, ini survei ya? Ya, survei Litbang Kompas. Ya, survei Litbang Kompas. Tapi kita bahas yang survei pertama dulu. Kalau survei pertama justru aja menarik saya berpikir. Kepuasan menurun 0,7%, tetapi ketidakpuasan juga menurun 2%. Artinya bahwa orang yang tadinya tidak puas itu berkurang 2%. Sementara orang yang tadinya puas berkurang 0,7%. Ada selisih 1,3%. 2,
Iya 2% ke 0,7. Oh, 0,7. Jadi masih Iya, ada selisih 1,3%. 1,3. Artinya sangat positif kalau dari survei yang awal tadi. Nah kalau kemudian tingkat kepuasan rakyat terkait dengan penegakan hukum dia fluktuatif seperti ini, saya pikir masih dalam batas normal ya. Karena dia juga tidak terlalu anjlok. Itu masih di atas 50,9% toh, turun dari 68. Artinya cuma 18% turun. Nah, artinya dalam konteks turun dari 59,7. 59,7. Jadi tidak terlalu banyak turunnya. Masih cukup positif. Masih positif. Masih positif. Cuma kan mungkin apa yang dikampanyekan atau apa yang harus disosialisasikan oleh pemerintah terkait dengan penangkapan sekian banyak teroris dalam upaya penegakan hukum. Misalnya penangkapan bandar-bandar narkoba, hukuman yang sangat tegas terhadap bandar narkoba, itu harus disampaikan dikomunikasikan dengan baik terhadap publik. Betul, Bung Roy masih positif di angka 50,9 penegakan Objektif hukum. harus kita katakan ya. Dan terakhir apa yang dilakukan oleh Kapolri, ya Pak Tito Karnavian terhadap upaya pretensi ya, artinya menjaga agar tidak kemudian terjadi teror di akhir tahun, itu saya kira harus kita apresiasi. Betul. Sepakat itu, sepakat. Oke, Ya kalau iya harus kita katakan ya. Gitu. Ya. Tapi Kalau kita kemudian bicara, ada juga terhadap mungkin termasuk dulu sahabat-sahabat diskusinya Mas Adian ya yang kemudian ditangkap, kemudian dituduh makar gitu ya, ya mungkin harus dibuktikan. Ya, Kalau gitu. menurut saya kalau misalnya Pak SBY diganti Pak Roy Suryo lebih nyaman. Lebih damai, levelnya jauh. tenang gitu loh. Nanti kita akan bahas sampai situ. Kita lihat dulu grafis yang ketiga. Berani memuji itu loh, keberhasilan orang itu hebat itu. Loh kalau iya harus Gak katakan punya keinginan jadi ketua umum. Oke, nah di kita sini bicara tentang negara. yang menarik saudara di tengah tadi ada fluktuatif dari beberapa angka kepuasan kinerja dan juga Polkam dan juga hukum. Citra presidennya sendiri tinggi sekali di Oktober 2016 ini mencapai 91,4. Ya. Apa kira-kira buah dari yang dilakukan Presiden Jokowi hingga mencapai angka segini? Bung Adian mungkin bisa menjawab. Bagaimana tadi? Oke, Kok bisa di sini 91 citra gitu ya? Presiden Joko Widodo di Oktober 2009 mencapai angka 91,4. Ya. Naik dari 89,9. Oke, margin errornya memang tidak terlalu tinggi, tapi paling tidak menunjukkan bahwa citra seorang Joko Widodo meningkat di mata masyarakat. Menurut Bang Adian? Kalau menurut saya bukan citra dalam artian pencitraan ya. Tapi kemudian rakyat melihat memang presiden kita itu jujur luar dalam. Kalau dia berpenampilan begitu ya memang begitu, dia ke mall sendiri seperti itu dan sebagainya, dan itu memang membuat citra dia di mata publik luar biasa. Dia bisa mendatangi satu proses pembangunan jalan tol misalnya sampai 3-4 kali. Dia datang lagi, dia pernah kemudian memeriksa apa yang di Kalimantan itu, kebakaran hutan, dia pergi 2 jam, dia balik lagi. Dan ketika dia balik lagi kemudian semua yang tadinya terlibat dalam upaya pemadaman kebakaran hutan itu sudah tidak ada. Dan dia panggil lagi, dia marahin. Seperti itu. Itu perilaku-perilaku atau sikap-sikap yang tidak pernah dilakukan oleh presiden-presiden sebelumnya. Nah, ini yang kemudian angka 91,4% ini bagi saya memang itu betul. Wajar menurut Anda? Bukan wajar, memang betul. Oke, Pak Adi? Saya membacanya gini, ini public trust ya. Jadi publik percaya pada Pak Jokowi. Ya, masyarakat secara luas masih meletakkan kepercayaan itu kepada Pak Jokowi. Nah sekarang tadi kita lihat tren ekonomi ya, itu relatif so-so. Tolong dimunculkan lagi grafik yang tidak tadi. begitu baik. Nah sebenarnya kan harapan tumpuan masyarakat yang paling tinggi itu kan di situ sebenarnya, di ekonomi. Kalau kita mau flashback ke belakang di zaman Pak SBY, 1, 2, sampai 4 tahun pemerintahan Pak SBY di awal, citra Pak SBY juga baiknya luar biasa. Sehingga dia terpilih kedua kali dengan angka yang fantastis. Tapi itu kan karena modal iklan kan yang terus-menerus toh. Apapun ya, lepas Bukan, apapun. maksudnya Lepas, bahwa ada begini, citra asli, Bung Adian, begini, ada maksud citra polesan gitu Saya loh. hanya ingin mengatakan data, fakta bahwa apapun penyebabnya, kalau kita lihat Masih Pak SBY panjang perjalanan. masih bagus. Nah, tapi di periode kedua Pak SBY Terima kasih terpilih, juga Pak Adian, objektif itu ini. tingkat kepuasan masyarakat dan kepercayaan masyarakat menurun. Kita lihat bagaimana kritik-kritik Pak SBY bahkan juga sadis juga pada waktu itu menganalogkan Pak SBY dengan kerbau gitu ya. Karena kita semua tahu itu. Nah, ada 2 kemungkinan. Ya, kalau tingkat kepercayaan publik yang tinggi ini bisa dipertahankan Jokowi dengan
menaikkan tingkat pertumbuhan ekonomi. Ya. Ya, kalau plus ada pemerataan yang baik, saya kira beliau juga akan melenggang dengan mudah di periode kedua. Tapi kalau sebaliknya, kalau memang tuntutan-tuntutan yang mendasar di mata masyarakat itu tidak terpenuhi, bukan hal yang mustahil juga akan berakhir tanpa legasi. Mohon maaf ini Bung Nusril. Meskipun kalau yang Anda lihat Pak Andi tadi penegakan hukum itu kita masih di angka 50%. Iya, penegakan hukum kita memang agak sulit. Kalau kita mau lihat hari ini dengan yang kemarin relatif tidak banyak berubah. Kalau kita mau tarik garis benang lurus kan masyarakat masih bilang tumpul ke bawah, tumpul ke atas, tajam ke bawah. Nah, kecenderungan memang tidak gampang. Nah ya, tapi paling tidak yang kita mau lihat itu kan hukumnya begitu, tapi kan citra Pak Jokowi baik. Itu artinya publik melihat bahwa Pak Jokowi masih bisa dipercaya dan punya political will yang baik untuk melakukan pembenahan apa yang belum bisa dibenahi hari ini, termasuk persoalan hukum dan persoalan ekonomi. Nah ini modal besar sebenarnya, modal kepercayaan itu kan modal besar. Dan tidak direkayasa tanpa iklan. Kalimat terakhir tadi. Katakan tidak padahal. Kalimat terakhir tadi saya kira juga perlu di garis bawahi ya. Ya, Jadi artinya Pak SBY itu adalah presiden pertama yang memberikan satu contoh ya bagaimana proses peralihan kekuasaan di Republik ini. Kita mencatat sejarah kelam dan itu jangan terjadi. Bung Karno terpilih dengan baik ya, meskipun tidak pakai pemilu tapi berakhir dengan kurang baik. Pak Harto juga, Gus Dur juga ya. Jadi artinya jangan terjadi. Pak SBY lah yang memberikan contoh ya bagaimana kemudian bukan tidak terpilih lagi karena memang tidak mungkin mencalonkan lagi dan memberikan karpet merah kepada Pak Jokowi. Saya kira itu satu contoh yang bagus seorang negarawan yang baik memberikan contoh semacam itu. Oke, baik, kita akan break sejenak dulu Bapak-bapak untuk melihat bagaimana pendapat para netizen. Kami tadi mengundang teman-teman netizen untuk menyampaikan pendapat mengenai kinerja pemerintahan dan evaluasi sepanjang tahun 2016. Usai jeda pemirsa di Dewa Arah.